Nah ini harus jadi pelajaran bagi kita. Ini saya dapat pelajaran dari salah seorang ustadz yang kemudian dia itu ngomong, dulunya saya meyakini semua anak saya karena dia orang pondok dan pemilik pondok kudu mondok. Ngono, Pak. Tapi begitu setelah beriring perjalanan saya memahami, ternyata tidak bisa. Kriterianya gampang, pondok itu. Yang pertama minimal cerita kebersihan itu menunjukkan iman, ya kan? Benar enggak? Berarti penanaman imannya masuk, itu yang pertama. Yang kedua, lihat bagaimana respon pengelola ketika kita memberi masukan. Ya. Kalau di sana ada kalimat begini, yo biasa sih Pak, yang pondok kan sok apa dijuputi koncone biasa. Loh, ini musibah. Gosok itu ya, misalkan boleh itu. Ya nggak boleh. Mau cerita apapun mencuri itu apa boleh? Kecuali pinjam loh, pinjam meminjam yang dilegalkan sama satu pondok sudah dikasih tahu gitu. Silahkan apa namanya biar tidak terjadi itu dianggap mencuri, maka hanya sekedar minjem sendal, tukeran itu boleh misalkan ya. Tapi kalau mencuri ya, mencuri loh ya, kayak tadi ceritanya misalkan apa lemari ini dibobol koncone ya kan, kemudian yang pemilik pondoknya atau ustadznya ngomong biasa sih Pak yang kene, aduh udah jangan, sebaik pindah, silakan ya, sudahlah kemungkaran Pak. Bukankah banyak juga di begitu? Nah kalau sudah kayak gitu ya sudah, kalau saya enggak saya lanjut. Karena rusak, anak kita jadi rusak. Anak kita enggak kenal kayak gitu tadinya. Mencuri enggak boleh, mendolimi, ada kakak kelas mendolimi adik kelas. Kemudian kita lapor ya, malah anak kita dihukum karena gitu. Ini berarti ada pengelolaan yang tidak tepat. Loh, harusnya itu bukankah sesama muslim itu saudara, saling mengasihi? Itu value yang harus ditanamkan. Kebersihan itu sebagian dari iman. Urusan bersih-bersih itu cabang dari keimanan. Dan serendah-rendahnya itu, ya kan? Cabang iman paling rendah itu apa? Menyingkirkan duri, hambatan apapun itu. Kalau itu yang paling rendah saja nggak dapat, nah berarti level di bawahnya nggak ada apa-apa lagi, ya kan? Nah ini jadi parameter kalau saya gitu. Terus kita harus pahami anak itu beda-beda. Ada yang jadi besi, ada yang jadi logam mulia, ya kan? Ada yang jadi berlian. Kira-kira besi, berlian, emas, ya, atau perunggu itu sama enggak perlakuannya? Beda. Supaya jadi hebat sama enggak? Beda. Besi itu harus ditempa biar jadi pedang, ya. Ya. Sama mutiara ya, batu mutiara ya harus ya. Tapi kan tidak ditempa, benar enggak? Prosesnya beda. Nah ini harus jadi pelajaran bagi kita. Ini saya dapat pelajaran dari salah seorang ustadz yang kemudian dia itu ngomong, dulunya saya meyakini semua anak saya karena dia orang pondok dan pemilik pondok kudu mondok. Ngono, Pak. Tapi begitu setelah beriring perjalanan saya memahami, ternyata tidak bisa. Berarti beda karakter ya Pak? Iya. Yo podo-podo ayam ya kan? Iya. Ada blonteng ya kan. Artinya dia kemudian menyadari bahwasanya ya harus beda-beda perlakuannya, tapi value-nya sama. Urusan sholat, ngaji, bakti karo wong tuwa, value yang sama. Ya, hari ini soalnya ngapunten sekali. Yang pondok, dewe pondok tahfidz gitu. Usia SMP. Sholat wes si guyonan. Gimana ceritanya? Ngulur-ngulur waktu gimana? Sementara anak-anak SMP biasa sholat duha, orang diperintah sholat. Padahal nggak ada perintah sholat. Itu karena value yang dibawa dari rumah. Ya. Saya itu kesana itu banyak kan begitu Pak Ustadz. Yang di pondok sholat maghrib kok santai-santai saja, sampai hampir isya. Padahal sejak masjid ya. Padahal tingkat SMA kalau SMP kita. Ya statusnya begini Pak Ustadz, imamnya itu datangnya lambat gitu. Enggak ada istilahnya, enggak ada kemauan untuk cepat waktu enggak Pak.
Kalau jenengan nanti belajar sirah, jenengan nanti kaget. Rasulullah itu mendidik sahabatnya terkait sholat malam itu ya, sholat isya terutama, itu bisa lama sekali. Artinya waktunya itu tidak seperti yang kita biasanya ikut tuket paling lambat jam 7.15 misalkan. Enggak, Rasulullah enggak. Ya ada pelajarannya tersendiri ya. Ada pelajaran kenapa kok Rasul melakukan itu kepada para sahabat ya. Kalau jenengan sampai para sahabat itu ngantuk-ngantuk ya karena Rasulullah belum datang, itu nanti silakan dalam bab sholat jamaah itu ada. Jadi posisi imam sholat itu sebenarnya diposisikan mirip dengan imam menjadi seorang pemimpin, yang dimana kadang itu ada ujian kesabaran bagi para makmumnya. Nah, makanya imam itu kan sebenarnya kriterianya kan berat sebenarnya. Kriterianya berat di negara-negara sana ya, itu kriterianya kan berat. Dan terus terkait dengan tadi, sampai betul Rasulullah menguji para sahabatnya begitu. Cuma ya tadi. Tapi kan bikin Pak Ustaz, kalau pegangannya seperti itu kan di sini kan nanti saja Rasulullah dulu kan sholatnya begitu, itu biasanya jadi acuan gitu Pak Ustaz. Ya. Makanya, seperti itu hanya dulu Rasulullah sholat subuh pernah telat, ya di sini dipakai dulu saja Rasulullah sholat subuh telat, saya ya mau begitu nggak apa-apa. Ya, oke. Jadi saya cuma mau mengasih satu. Ya, nah itu sama aja mengambil pelajaran yang kurang tepat. Ya kebanyakan gitu. Jadi kalau kita tadi yang bahas Rasulullah kadang ada yang di apa namanya, karena memposisikan imamnya itu bukan sekedar imam sholat ya. Jadi imam yang memang harus ada ujian-ujian kesabaran.